Di sini perasaannya udah nggak karuan, udah takut, dan dia selama di perjalanan adik ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia dipukulin, ditampar, dicekek, dijambak, disetrum berkali-kali. Halo guys, balik meneh nang channelku, channel saya bahas kasus-kasus yang sangar pol. Wadadah, dingin banget nih guys. Nah, gimana kabarnya kalian semua? Sehat kan pada? Nah, sambil menikmati malam hari ini cukup dingin ya guys ya. Kali ini aku datang dengan cerita yang memang pada waktu itu pernah menggemparkan seluruh jagat Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Kalian ada yang tahu nggak ceritanya mengenai Ade Sarah? Nah, buat yang tahu mungkin bisa bantu ngelengkapin ya kalau memang ada yang kurang dan yang belum tahu nih. Jadi ya, gini ceritanya. Waktu itu guys, Ade Sarah ini ditemukan tewas di pinggir jalan tol Bintara KM 41 Bekasi Timur. Nah, usut punya usut ya, setelah ditelusuri ternyata Ade Sarah ini tewas gara-gara dihabisi oleh mantannya. Yang mana pada waktu itu kalau kalian tahu guys, mantannya ini ya dibantu sama pacarnya. Pasti kalian bingung kenapa pacarnya ini kok bisa membantu pelaku membunuh mantannya. Terus apa juga sih yang menyebabkan pelaku ini bisa membunuh mantannya ini? Oke, sebelum itu pastikan kalian udah subscribe channel ini guys. Dan sekarang yuk, kalau udah ya tanpa kesuwen lagi, let's go. Oke guys, sebelum kita membahas kasusnya, aku bakal ceritakan sedikit terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Ade Sarah ini. Jadi guys, Ade Sarah ini adalah anak dari Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth Diana, yang mana pada waktu itu dia adalah alumni SMA 36 Jakarta. Terus setelah lulus guys, dia ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan pada waktu itu dia berkuliah di Universitas Bunda Mulia. Dan pada waktu itu memang kebetulan dia mengambil jurusan psikologi. Wah, kampus iki cah mengisine wong sugih-sugih kabeh. Nah, selama menempuh pendidikannya, selama di perkuliahannya ini, ternyata Ade Sarah ini juga sambil mengikuti les bahasa Jerman, yaitu di Goethe Institut Jakarta. Dan dia pada waktu itu les bersama teman dekatnya nih yang kebetulan satu kampus juga, namanya adalah Diana. Nah, terus guys ya, di masa SMA-nya dulu nih, Ade Sarah ini sempat berpacaran dengan seorang pria bernama Al Hafiz. Dari namanya sih memang kelihatannya orang baik ya guys ya. Akan tetapi 1 tahun kemudian ya, ceritanya pada waktu itu memang mereka berdua ini putus nih gara-gara mereka berdua memiliki keyakinan yang beda. Jadi selama ini mereka pacaran beda agama. Nah, sebenarnya di sini ya, Hafiz ini masih cinta sekali sama Ade Sarah ini. Dia belum bisa move on, tapi ya mau gimana ya, namanya kehidupan kan pasti harus tetap berjalan. Nah, di sini agar si Hafiz ini bisa melupakan si Ade Sarah ini, akhirnya dia mencoba lah untuk mendekati seorang wanita namanya yaitu Asyifa Ramadhani. Singkat cerita, deket, dan dari situ ya mereka resmi berpacaran guys. Nah, di samping itu ya, Ade Sarah tadi kan setelah putus ya sama juga tak berselang lama juga pacaran dengan seorang pria. Nah, disinilah guys letak masalahnya. Jadi kan Ade Sarah dengan Hafiz ini kan putus gara-gara beda agama. Akan tetapi di sini ya, Ade Sarah ini setelah putus dengan si Hafiz ini malah dia berpacaran juga dengan laki-laki yang beda agama ya, beda agama. Di sini Hafiz lumayan cukup jengkel sekali, bisa-bisanya ya kamu berpacaran dengan yang pria beda agama, padahal dulu kan kamu mutusin aku gara-gara beda agama. Kan logikanya di sini nggak jalan ya. Dia putus gara-gara beda agama tapi dapat pacar baru dengan yang beda agama juga. Terus guys, fun fact-nya, meskipun si Hafiz ini sudah berpacaran dengan Asyifa yang mana udah berjalan 11 bulan, ternyata Hafiz ini memang tetap tidak bisa melupakan dengan Ade Sarah. Dia waktu itu tetap aja lah menghubungi Ade, dia tetap chattingan, tetap kontakan, dan di situ dia kerap beberapa kali mencoba mengajak balikan. Akan tetapi guys, meskipun mau dia ajak balikan 1000 kali, 100.000 kali, ya Ade Sarah tetap tidak mau. Ya gimana
mau, kan dia punya pacar, terus Hafiz juga punya pacar, kan nggak bakalan mungkin bisa balikan. Ya di sini guys, meskipun si Hafiz ini cintanya ditolak, Hafiz ini tetap berusaha untuk mencoba mendapatkan hatinya kembali, hatinya si Adesara ini. Di sisi yang lain ya, selama pacaran Ashifa ini beberapa kali memang sempat menyonangi, waduh bahasa Indonesia apa ya, mengetahui, nah itu bahasanya, mengetahui, memergoki Hafiz ketika dia sedang chatan dengan si Adesara ini. Jadi dia ketahuan gitu. Di sini Hafiz mencoba mengelak dan bilang kalau itu memang cuma temennya. Di sini Ashifa cukup cemburu ternyata guys. Dia lumayan jengkel dengan si Adesara ini karena dia takut banget apabila nantinya cowok kesayangannya ini balikan sama mantannya. Dan ya singkat cerita guys, karena kejadian ini terus berlangsung beberapa kali, akhirnya di situ Ashifa mencobalah untuk meminta kejelasan dari si Hafiz ini. Dia mencoba berdiskusi bagaimana hubungan kedepannya nanti. Dan di sini guys gak tahu gimana ceritanya ya, kok bisa-bisanya yang awalnya di sini kan dia meminta kejelasan hubungan, malah di sini mereka berdua ini malah merencanakan untuk menghabisi Adesara ini. Mereka pada waktu itu memang bilang ini gara-gara yang satu ini Hafiz ini kan udah mulai muak, udah mulai jengkel sama si Adesara karena cintanya ditolak beberapa kali. Sedangkan si Ashifa ini kayak macam jengkel juga dengan si Adesara gara-gara dia takut kehilangan pacar tercintanya ini. Makanya dari situ guys, mereka berdua ini berencana nih untuk menghabisi dia dengan cara menyiksa Adesara sambil menyetrum dirinya pakai alat sengat listrik macam didrut-drut gitu loh. Apa sih itu nama alatnya ya? Ya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Hingga suatu hari guys, sebenarnya sebelum ini mereka memang mempelajari kebiasaan-kebiasaan si Adesara ini. Kayak pagi lagi ngapain, terus di mana, terus malamnya juga. Pokoknya semua dipelajarin dari 24 jam gitu, dari pagi sampai malam. Nah, setelah tahu ya di situ kebiasaannya gimana, mereka pada waktu itu memang berencana untuk menjebak Ade pada saat dia ini pergi les guys. Dan ya singkat cerita, di tanggal 4 Maret 2014, Adesara saat itu mau berangkat les bahasa Jerman. Dia ketika mau berangkat les ini memang pergi ke stasiun Gondang Dia sekitar jam setengah 6 sore. Nah di sini karena memang Hafiz dan Ashifa ini kan tahu ya, langsung aja di situ mereka langsung melangsungkan aksinya. Intinya nanti mereka berdua bakallah berpura-pura berantem, cekcok gitu. Dan ya pas Ade ini lagi nunggu keretanya guys, Ashifa itu dengan berpura-pura menangis datang nyamperin si Adesara ini. Modusnya waktu itu guys, dia meminta tolong Ade untuk membujuk Hafiz ya yang lagi berantem dengan dirinya yang ada di dalam mobil. Di sini awalnya memang Ade ini tidak mau, tapi mungkin kayak aneh aja loh, orang itu urusanmu kan. Nah akan tetapi di sini karena si Ashifa ini tetap memelas, memasang muka yang sangat kasihan sekali, kayak tolong bantuin aku sih, kan kamu dulu pernah pacaran sama si Hafiz. Gimana sih, aku bingung banget, bantuin ya. Dia ada di dalam mobil tuh. Nah di sini guys, mungkin hatinya Adesara ini tersentuh. Akhirnya di situ dia mau untuk membantu Ashifa membujuk si Hanif. Sebelum membantu si Ashifa, Adesara ini ngechat temennya gitu yang memang udah ada di tempat lesnya, kayak aku izin telat ya, ada urusan sama mantanku terus sama pacarnya juga. Sebenarnya di sini kayak macam aneh banget nih, soalnya kan si Adesara ini orangnya kan disiplin sekali, tidak pernah telat. Tapi ya gimana lagi kan, makanya ini cukup aneh gitu loh. Dan ya singkat cerita, Adesara ikut dengan Ashifa dan masuk ke dalam mobil. Dan dari sinilah guys, awal mula tragedi mengenaskan ini dimulai. Awalnya guys, pas sudah di dalam mobil ya, Hafiz ini sama si Ashifa ini macam acting gitu loh. Dia pura-pura marahan, saling bentak satu dengan yang lain. Di sini Adesara yang melihat itu langsung mencoba menengahi mereka berdua guys. Kayak, hey Fiz, iki lanang, mbok mikir nggak boleh kayak gitu sama wanita. Dia tuh pacarmu loh, dia juga punya perasaan. Nah ini posisinya sambil nyetir gitu guys, jadi nggak diem di tempat gitu loh. Nah terus di sini karena udah sangat jengkel sekali si Hafiz ini kepada si Adesara, emosinya ini pecah. Hafiz pada waktu itu langsung memukul Adesara beberapa kali kayak makbak. Nah di sini
Adisara cukup terkejut. Apalagi Ashifa yang saat meminta pertolongannya ini tiba-tiba memegang badannya itu. Wah, di sini Adisara ini panik karena aneh banget gitu loh. Kayak mereka pasti jebak aku. Di sini perasaannya udah nggak karuan, udah takut, dan dia selama di perjalanan adik ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia dipukulin, ditampar, dicekek, dijambak, disetrum berkali-kali. Ya dia tetap nggak bisa melakukan perlawanan. Waktu itu dia hanya bisa menggigit tangannya atau kepalanya si Hafiz itu. Dan di sini guys ya, biar si adik ini gak lari kabur, ya Hafiz dan Ashifa itu memaksa si Adisara membuka bajunya. Apa nggak di sini? Wah, gak bisa bayangin sumpah guys. Waktu itu aja ya Adisara ini sampai memohon, meminta maaf, memasang muka yang sangat belas supaya dia ini bisa dilepaskan. Tapi apa daya, karena memang mereka berdua kan memang sudah merencanakan ini dari awal. Makanya di situ tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Nah, terus karena di sini karena memang kejadian ini terjadi berkali-kali, penyiksaannya itu mungkin kehabisan tenaga guys. Si Adisara ini sampai pingsan beberapa kali. Akan tetapi di sini ya tetap aja gitu loh, tetap digasak. Ketika dia pingsan, bangun sadar, dipukulin lagi, terus pingsan lagi, bangun, dipukulin lagi, pokoknya gitu sampai beberapa kali. Nah, terus di pingsan yang terakhir kalinya itu ya, si Ashifa ini berencana atau mempunyai ide untuk memasukkan semacam kertas gitu. Jadi dia ngambil kertas, dibuntel, dikupas-kupas gitu, dimasukin di mulutnya. Hal ini supaya katanya biar ketika nanti si Adisara ini sadar, dia tidak bisa berteriak, sehingga keluarnya sehingga suaranya tidak bisa terdengar sampai di luar guys gitu. Nah, akan tetapi guys ya, awalnya memang rencananya seperti itu, tapi di sini lain. Ini malah berakibat fatal guys. Jadi waktu itu kertas yang tadi itu ya buat sumpelan mulutnya si Adisara ini malah masuk ke tenggorokan si Ade. Jadi ya dari situ Adisara ini mulai kehabisan nafas dan gak berselang lama memang Adisara ini mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat Adisara yang sudah tewas, Hafiz, Ashifa ini berencana untuk membuang jasadnya. Di situ mereka mencoba muterin seluruh wilayah di sana, dari tempat ini ke tempat ini. Dia mencari wilayah yang sepi agar dia ini bisa aman dalam membuang jasadnya si Adisara ini. Nah, kan tetapi di sini guys, sekitar jam 1:30 pagi ya kalau nggak salah, di tanggal 5 Maret, mobil Hafiz ini mogok di depan ITC. Di sini mobilnya mogok gara-gara akinya ini habis. Kalau nggak salah habis, kalau nggak soak. Di sini Hafiz yang memang agak panik ini mencoba minta pertolongan ke salah satu sopir taksi yang ada di sana. Di situ ya langsung aja akinya ini diisi ulang, dijok gitu sama si sopir taksinya, dan dari situ tak berselang lama mobilnya ini berhasil hidup kembali guys. Nah, terus ya ketika mobilnya ini udah bisa berjalan, tapi ini nggak lama gitu loh, bentar. Jadi pas mau jalannya macet lagi guys. Mobilnya ini memang udah butut banget, makanya sering mati. Akhirnya di sini karena memang sudah jengkel ya, Hafiz ini langsung nelpon temennya, "Cok, bawain aki ke sini, aki baru, cepet, aku butuh bantuanmu." Nah, di sini pas sesampainya di sana dipasang akinya dan mobil ini bisa hidup lagi. Nah, terus guys, di sini ya kalau kalian tahu, temannya tadi yang datang itu kayak macam melihat ada sesuatu yang aneh di belakang gitu loh, di belakang jok mobil. Kayak, "Weh, Bray, itu apa, Bray?" Dijawablah di situ sama si Hafiz, "Oh, itu mayat." "Ah ya bener aja, bercanda lu." Di sini ya temennya ini ngira kalau Hafiz ini bercanda guys, nggak beneran gitu loh. Ya dari situ karena memang ini dianggap bercanda, ya udahlah temennya ini langsung pergi aja dari situ, langsung pulang ke rumahnya. Dan dari situ Hafiz dan Ashifa ini langsung nih melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, pada waktu itu pas ngelihat jamnya ya, waktu itu sudah jam 11 siang. Di sini mereka memang cukup lama guys mencari tempat yang memang cukup aman untuk membuang jasad ini. Di situ dia membutuhkan waktu sampai jam 4 subuh. Kalau kalian tahu 4 subuh di tanggal 6 Maret. Jadi memang udah berapa jam tuh mayatnya Adisara ini di dalam mobil. Singkat cerita, di KM 41 tol
Bintara, Bekasi Timur. Mereka berdua membuang jasadnya di situ dan ditutupi dengan semacam kain gitu guys. Dan setelah itu mereka langsung bergegas pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Terus bagaimana kasus ini bisa terungkap guys? Jadi ceritanya begini, sekitar 1 jam kemudian dari Hafiz dan Ashifa membuang jasad itu, ada seorang petugas derek di jalan tol yang melihat sebuah jasad yang tergeletak di pinggir jalan. Kondisinya ini sudah biru dan wajahnya itu beberapa bagian sudah bengkak. Akhirnya tak berselang lama guys, polisi ini langsung bergerak cepat. Dia langsung datang mengevakuasi jasad tersebut setelah ditelepon sama petugas derek tadi. Dan ya nggak pakai lama, mereka langsung berhasil mengidentifikasi jasad tersebut. Mulai dari sebuah gelang yang ada di tangan jasad itu, kemudian ada sidik jarinya juga sama KTP yang memang ditemukan pada korban. Selain itu juga karena memang ini cukup aneh kenapa ini bisa terjadi ya, untuk memastikan saja ya, polisi dan dengan bantuan rumah sakit ini langsung berencana untuk melakukan otopsi. Dan hasilnya ketika keluar guys, ditemukan beberapa luka lebam di bagian tubuhnya serta ada potongan kertas yang nyangkut di tenggorokannya si Ade Sarah ini. Di sini guys, orang tuanya ini sangat sedih banget, sangat terpukul sekali karena anak satu-satunya, anak kesayangannya ini meninggal dunia dengan cara seperti ini. Padahal waktu itu dia ini pamit cuma buat les, tapi kok malah harus berakhir seperti gini gitu loh. Polisinya waktu itu sedang menginvestigasi kasusnya Ade Sarah ini ya, langsung cepet banget mendapatkan informasi yang sangat penting. Nah, kalian masih ingat kan sama temennya Ade Sarah tadi yang ada di les-lesan tadi? Jadi temennya itu menceritakan apa yang terjadi dengan si Ade Sarah ini, dan dia juga bilang kalau memang pelaku dari kejadian ini adalah Hafiz dan Ashifa. Soalnya apa? Soalnya bukti chat-chatnya itu ada gitu loh di HP-nya dia, chatnya dia dengan si Ade Sarah ini. Nah, dari informasi tersebut guys, polisi langsung bergegas berangkat menangkap mereka berdua. Nah, terus guys di sini ya, sebelum mereka ini ditangkap ya, Hafiz sama Ashifa juga ini macam pura-pura kaget itu mendengar bahwa si Ade Sarah ini sudah tewas. Di situ mereka mencoba untuk membuat semacam tweet gitu di media sosialnya, kayak macam turut ucapan berduka cita bahwa si Ade Sarah sudah meninggal. Dan di situ mereka juga mencoba lah untuk berinisiatif nantinya dia nih bakal datang ngelayat di rumahnya Ade Sarah. Mungkin di sini apa ya? Mereka ini mikirnya, wah aman ini dengan cara seperti itu. Tapi ya namanya kamu menyembunyikan sebuah bangkai, sebuah kejahatan, pasti lambat laun juga bakalan ketahuan juga. Nah, terus di sini guys, ketika si Hafiz dan Ashifa ini datang melayat, tapi di sini posisinya nggak barengan gitu loh, jadi secara bergantian gitu. Jadi pertama Hafiz datang nih ke rumah duka. Di situ polisi langsung datang, langsung menangkap si Hafiz. Dan ya satu lagi nih, Ashifa ketika datang juga langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Jadi kayak macam bergantian gitu guys. Saat diperiksa guys, mereka berdua ini macam mengelak, menunjukkan sikap tak bersalah sama sekali. Akan tetapi namanya polisi Indonesia ini pintar, pandai ya. Tak berselang lama dari situ mereka berdua mengaku jika memang benar nih, mereka berdua telah menghabisi Ade Sarah. Alasan yang dikatakan pada waktu itu kepada pihak polisian sama seperti yang di awal tadi yang gua katakan. Hafiz jengkel karena cintanya ditolak, sedangkan si Ashifa ini jengkel karena takut apabila pacarnya ini balikan dengan mantannya yaitu si Ade Sarah. Alhasil setelah menjalani persidangan guys, Hafiz dan Ashifa mendapatkan hukuman penjara 20 tahun penjara. Pas itu Ashifa yang mendengar shock, kaget, dia bahkan pada waktu itu sempat pingsan guys. Akan tetapi ya meskipun kayak gitu, meskipun kasihan ya, mau gimana lagi, ini masih belum sebanding dengan apa yang mereka lakukan ketika menghilangkan nyawanya si Ade Sarah. Terus di bulan Juli 2015 Mahkamah Agung pada waktu itu guys, nampaknya kalau kalian tahu ya, itu merubah sanksi yang awalnya 20 tahun penjara kini diubah menjadi penjara seumur hidup. Kapok, mampus kalian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys cerita mengenai Ade Sarah. Semoga cerita yang aku bawakan ini bisa kalian petil
petik hikmahnya, bisa kalian ambil pesan moralnya supaya ini bisa kalian jadikan pembelajaran untuk menjalani kehidupan kalian. Ya, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku doakan supaya kalian ini sehat semua, semoga rezekinya ini berlimpah. Dan ya, tak ingetin ya, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, terus di share, nyalakan tombol notifikasinya, di komen juga bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus ini. Dan ya gitu aja, cukup. Aku akhiri, see you and goodbye.